Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran ekonomi modul 2 unit 2. Saat yang tepat untuk membeli atau menjual. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa definisi. Pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli. Kedua, permintaan absolut, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Ketiga, permintaan potensial, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli tapi belum melaksanakan pembelian. Dari ketiga jenis permintaan tersebut, yang dapat dianalisis dalam ilmu ekonomi adalah permintaan yang berdaya beli atau permintaan efektif. Sebab permintaan terhadap jumlah barang dan jasa akan memiliki arti jika didukung oleh daya beli dari konsumen. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, dan barang komplementer suatu barang. Dinamakan harga barang substitusi terhadap barang lain apabila menggantikan fungsi dari barang lain tersebut. Pendapatan konsumen. Bila pendapatannya bertambah, permintaannya akan bertambah pula, entah itu barang yang sering dibelinya atau jenis barang baru. Selera konsumen. Pertambahan penduduk. Asumsi terhadap perubahan harga. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, kemajuan teknologi, harga input, jumlah perusahaan dalam industri, perubahan harga barang substitusi dan komplementer. Apabila harga barang substitusi meningkat, maka penawaran harga barang yang diamati akan turun. Perakiraan harga masa depan. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta. Hal yang diasumsikan tetap adalah penghasilan seseorang tetap. Jika penghasilan bertambah, maka kenaikan harga tidak banyak mempengaruhi permintaan. Selera konsumen atau kesenangan orang akan barang itu tetap. Tidak adanya barang substitusi baru. Jumlah penduduk tetap. Orang yang tidak menganggap kenaikan harga itu merupakan suatu tanda bahwa harga barang akan terus naik. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Penawaran dapat dibedakan seperti dilihat dari realitas penawaran. Persediaan, penawaran real, dilihat dari jumlah penyedia, penawaran individual, dan penawaran pasar, dilihat dari jenis yang ditawarkan, faktor produksi, dan barang konsumsi. Hukum penawaran dan asumsi dan yang mendasarinya. Hukum penawaran merupakan rumusan yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang naik, keadaan lain tetap sama, jumlah barang yang ditawarkan per unit waktu akan bertambah. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang turun, jumlah barang yang ditawarkan per unit akan turun. Fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan. Berikut adalah persamaan untuk fungsi permintaan berdasarkan hukum permintaan. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dapat dituliskan sebagai berikut. Kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan.
Gerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Kurva penawaran. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Harga keseimbangan. Suatu harga dikatakan mencapai harga keseimbangan jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan harga tertentu. Elastisitas permintaan. Mengukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang itu sendiri. Perhitungan elastisitas permintaan mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu permintaan elastis dan permintaan inelastis. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran pun memiliki beberapa kemungkinan, yaitu penawaran elastis dan penawaran inelastis. Penawaran elastis satuan, elastisitas terhingga, dan inelastis sempurna. Struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna, yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Produsen bebas membuka atau menutup usaha. Pelaku pasar mempunyai informasi sempurna mengenai pasar. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Persaingan sempurna memberi kebebasan dalam bertindak. Kelemahan pasar persaingan, yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi, membatasi pilihan konsumen dalam satu jenis produk. Persaingan sempurna dapat menimbulkan ongkos sosial. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli dan pasar oligopoli. Pasar persaingan monopolistik. Tahap penguasaan pengetahuan ada 3, yaitu imitasi, invensi, dan inovasi. Penanam modal asing akan tertarik melakukan investasi secara langsung apabila pangsa pasar dari negara tujuan investasi dianggap potensial. Negosiasi dalam transfer teknologi. Keunggulan dan kelemahan kebijakan menghambat. Pendidikan dan pelatihan.